Halo kawan-kawan, berpose lagi kita. Tiap-tiap hari sebenarnya tidak terlalu banyak pertambahan badan kita, otot-otot kita. Nah, kali ini ada yang ingin saya bagikan. Kawan-kawan, para kaula muda, atau yang baru berusia di bawah 40 tahun lah, ingin ya dengan semangat yang sangat tinggi untuk ingin menguatkan, membentuk otot, membesarkan otot. Terkadang kawan-kawan tergoda dengan hal-hal yang sifatnya adalah doping. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit doping itu bagaimana. Mungkin ada sedikit pencerahan lah seperti itu. Tapi sebelumnya kawan-kawan, ada lagi cerita unik, cerita nyata yang ingin saya sampaikan kawan-kawan. Waktu tahun 2002, dulu saya di Dumai. Di Dumai itu adalah kota pelabuhan di Riau. Saya bertemu dengan seorang dokter kawan-kawan. Namanya kalau di sini digelar dengan Datuk Hitam karena dia ada gelar di Sumatera Barat itu digelari dengan pemuka adat itu Datuk. Jadi Datuk Hitam itu adalah seorang dokter. Saya jumpa tahun 2002 dengan beliau karena ada urusan tertentu di bidang kesehatan. Jadi pada waktu itu saya mengira bapak itu Datuk Hitam ini kira-kira berumur hampir di bawah 40 tahun lah, sekitar 37, karena sempat saya ngobrol lama karena ada persesuaian karena sama-sama suka olahraga sepertinya. Nah, saya terkejut pada waktu itu kawan-kawan. Dia katanya berumur 52 tahun. Tapi perkiraan wajah, bentuk tubuh, postur tubuh sungguh sangat atletis. Itu saya pikir 37 tahun ke bawah. Jadi begini kawan-kawan. Begitu saya tanya rahasianya karena saya ingin tahu waktu itu umur saya kan baru berapa, masih 20 tahun yang lalu ya, sekitar 30 lebih sedikit kan, 35-an. Dia hampir sebaya dengan saya, tapi kok bisa umur 52 muka dan bentuk tubuhnya hampir seperti orang 35-an, 35 tahun. Masih kuat sekali kawan-kawan. Dia memang berkulit agak hitam. Jadi memang Datuk Hitam, tapi memang itu gelar kawan-kawan, macam-macam gelar. Ada Datuk Maringgi juga di Sumatera Barat kan. Seperti itulah kira-kira. Jadi saya tanya rahasianya. Nah, ini dikatakannya kawan-kawan, ini sebagai inspirasi semua kita. Dia di umur 40 tahun, di usia 40 tahun katanya, berat badannya overweight sekitar 15 sampai 20 kilogram katanya kan. Jadi overweight membuat dia berpikir karena mulai ada rasa sakit-sakit yang tidak bagus di badannya. Sementara dia dokter umum, dia harus mengetahui, dia cek darah, cek segala macam, general check up. Di situ banyak kolesterol dia melebihi, lemaknya, asam urat bermacam-macam, dan denyut jantungnya tidak normal. Nah, pada saat itu kawan-kawan, diputuskan dia 12 tahun sebelum dia cerita sama saya itu, diputuskannya untuk hidup sehat. Ini berkaitan dengan suplemen atau doping-doping yang kita katakan tadi. Nah, dia mulai menerapkan hidup seperti diet binaraga, anti goreng-gorengan, minyak, garam, gula, manis-manis, dan segala macam yang berbentuk. Dia cukupkan energi dan kalorinya setiap hari sesuai dengan aturan gizi yang ada. Kemudian kawan-kawan, dia wajibkan dirinya itu satu hari pagi-pagi ini cerita dia, pagi dia bangun jam 4:30 habis subuh setengah 5, jam 5 hari kalau di rumah itu, jam 5 dia bangun, berusaha lari 1 jam. Dia bukan menetapkan jaraknya pada waktu itu, 1 jam. Nah, pada waktu itu dia cerita sama saya, minggu pertama adalah minggu yang sangat berat katanya. Dia berlari cuma tidak sampai 10 menit udah kecapean, dia jalan. Dia tetapkan baru 10 menit lari karena berat badannya overweight pada waktu itu katanya. Sebulan itu adalah siksaan katanya. Dia tetapkan, dia katanya begini, kita melaksanakan olahraga sesuai dengan kemampuan kita, kemudian ada ilmunya, harus ada ukurannya, harus ada targetnya. Itu menurut beliau pada waktu itu. Jadi pada waktu itu sebulan pertama itu untuk lari minggu pertama itu tidak bisa, dia bisa cuma lari sebentar kemudian jalan, tapi ditetapkannya waktu 1 jam sehari lari dengan jalan. Nah, terus bulan kedua baru dia bisa lari 25 menit kemudian jalan sisanya.
Nah, bulan ketiga kawan-kawan, itu udah mulai dia bisa lari. Joggingnya betul-betul ditunjukkan malahan dengan saya. Joggingnya antara jalan dengan tidak awal, tapi udah 1 jam katanya. Nah, itu waktu itu bulan ketiga itu performa dia udah bagus. Nah, pada malam hari dia main badminton 3 kali seminggu. Diusahakannya terus menerus dan dengan perhitungan terukur katanya, buat ukuran tertentu. Ini bagi kita yang semangat, yang mulai bersemangat berolahraga, bisa kita tiru karena diet seperti itu bagus. Nah, kata dia lagi, kenapa hendak kita coba seperti itu? Saya orang tahu, saya orang dokter, saya mengetahui gizi, saya mengetahui metabolisme tubuh. Nah, saya usahakan seperti. Nah, kata dia sambil merendah, mungkin Anda melihat saya sekarang seperti ini. Sebelumnya, mungkin kalau kita jumpa 12 tahun atau 10 tahun yang lewat, katanya, Anda akan mencap saya berbeda, katanya. Ditunjukkan foto sama saya. Luar biasa, kawan-kawan. Cara dia untuk menjadikannya. Foto dia sebelum malah lebih tua dia 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Nah, itu katanya, apakah Bapak ada suplemen atau penambah doping segala macam? No, katanya. No. Saya hanya menambah buah-buahan, kemudian susu, seperti yang dibilangnya. Nah, pedoman dari itu kawan-kawan yang ingin berolahraga, ingin menyehatkan badan. Tujuan kita pertama membentuk otot, membentuk badan itu supaya sehat dulu. Nah, di sini saya katakan, untuk doping, ada lagi cerita lain, kita bisa share banyak binaragawan yang meninggal di usia dini, seperti Rich Piana. Banyak macam-macam lagi. Itu Rich Piana, terang-terangan dia mengatakan, saya pakai steroid. Nah, hasil sebegini, saya kaya, saya bisa menghasilkan uang dari binaraga penampilan tubuh saya, katanya. Tapi di usia 46 tahun, dia mulai berolahraga umur 16 tahunan, 20 tahunan. Di usia 46 tahun, dia meninggal karena heart attack, serangan jantung. Dan ada lagi binaragawan yang lain kena serangan ginjalnya rusak. Nah, itu yang bersifat doping, anabolik, steroid, itu terlarang betul. Suplemen lain mungkin kalau pemula karena ingin sekali cepat dan lain-lainnya, ada semacam, kalau saya tidak tahu yang susu bagaimana kan, kalau saya sarankan mulai aja yang seperti biasa dulu. Nah, kalau seperti biasa itu maksudnya makanan kita sehari kurangi lemak, kurangi garam, gula, dan minyak. Kemudian kawan-kawan, kalau ingin kawan-kawan mau sedikit, mungkin tambahannya telur. Kalau dulu pada waktu saya ada pelatnas latihan sepak bola, pelatnas begitu masuk ke kompetisi, itu diberi telur pagi 2, sore 2. Jadi 4. Itu mungkin jadi pedoman aja, tapi saya tidak tahu situasinya bagaimana, katanya kolesterol segala macam, dan telur mungkin cuma boleh katanya 3 sehari. Kalau saya 4 atau 5, ada apa-apa, mungkin kondisi kita. Tapi itu paling bagus karena itu alami. Yang lain-lain mungkin dada ayam dan lain-lain. Tapi yang saya sarankan, jangan cepat tergoda dulu dengan suplemen yang kita tidak ketahui. Kita ketahui dulu, kita pelajari dulu, karena suplemen itu kadang-kadang ada zat perangsangnya. Perangsang seperti kalau biasa seperti di sini kan kopi itu kan zat perangsang. Kalau saya memang minum kopi, kopi itu memang melebarkan pembuluh darah sehingga otak kita, pembuluh darah kita ke jantung, ke sel-sel itu bagus dibuatnya. Tapi kalau yang lain ada yang macam nerotin segala macam yang ada zat perangsangnya, itu kalau bisa kita hindarkan untuk lebih bertahan lama. Karena kalau tidak pakai itu nanti kita, di situ kita akan down. Tapi kalau kita alami saja, itu akan lebih bagus sama kita. Seperti ini. Begitu kawan-kawannya. Selamat mencoba. Dengan alami saja dulu. Begitu.